Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa nawaina ata'adum wa ta'adim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wajhil karim. Amin. Waktu itu sama seperti kita, sama-sama berubah. Tapi waktu itu dia nurut banget sama Allah, nggak kayak kita. Waktu diperintah sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bergerak maju, dia selalu maju, nggak pernah mundur. Kita harus bisa mencontoh itu. 3 tahun yang lalu kurang lebih saya datang ke tempat ini. Tanpa sadar saya dipertemukan oleh anak-anak remaja yang mungkin termasuk orang-orang yang tidak bisa saya lupakan. Kalau Anda lihat pojok tempat yang sekarang menjadi bagus itu, dulu tidak seperti itu. Remisha, terutama generasi awal, sebelum saya ketemu Sonar, sebelum saya ketemu yang lain, sebelum kenal dengan An-Nasr. Kalau Mas Harli ini saya ingat pertama kali melihat wajah beliau di FHQ-nya Ustadz Imam. Dari situ saya tidak bisa lupa. Di mana lainnya? Karena waktu itu MRBJ sedang dalam masa pencarian jati diri. Bagi yang baru datang ke MRBJ, jangan ngelihat MRBJ kayak sekarang. MRBJ dulu berat. Setiap minggu rapat. Iqbal juga ada. Iqbal curhat. Bib, saya ini begini dan begitu. Saya masih suka ikut kajian ustadz ini dan ustadz itu. Dan akhirnya chemistry itu berlanjut kepada permintaan pengurus untuk membuat kajian eksklusif dan eksekutif bagi orang-orang yang memang khusus. Dan orang-orang ini ya, alhamdulillah sampai sekarang kok masih bertahan. Saya nggak perlu sebut namanya, tapi namanya selalu ada di hati saya itu. Dan yang baru juga, yang baru-baru, yang muda-muda ini, itu adalah tunas-tunas yang akan menggantikan dari kami yang akan mati duluan. Jadi Remisha dan Sonar ini adalah pedang-pedangnya Nabi Muhammad SAW. Yang akhwat adalah khimar-khimar, hijab-hijab, penutup-penutupnya siapa? Siti Fatimah Zahra. Kalian adalah kebanggaan mereka. Maka cherish this moment. Hargai waktu, hargai amanah yang sudah Allah berikan, yang Allah nggak kasih sama selain kalian. Kenapa kok tiba-tiba saya bilang sama Mas Tegar, ini Remisha sama Sonar mana acaranya? Kenapa kita nggak menghabiskan malam tahun baru itu berzikir dan bermunajat serta bermuhasabah bersama? Saya ditelepon salah seorang pengurus dari Masjid An-Nasr, Bib, kayaknya Remisha sama Sonar kok agaknya semakin sendiri-sendiri. Paginya saya ditelepon. Iya, lalu saya langsung kontak Mas Tegar. Maka saya berencana setiap bulan
Setiap bulan kita akan adakan pengajian di Bintaro. Bersama saya, ada yang akan cari tempatnya. Kita pengennya di rumah supaya suasananya beda. Akan tapi Mas Tegar mengatakan kalau memang rumah belum dapat, maka insya Allah MRBJ siap. Fa'ahlan wa sahlan, insya Allah dimudahkan. Dan saya juga ingin mengajak masjid-masjid yang lain. Kita mengajak masjid-masjid yang lain untuk ikutan MJBJ. Ya, Masjid Baitur Rahman sektor 4. Kalau kita nggak menjadi perpanjangan tangan dari kelembutan dan rahmatnya Rasulullah SAW, mau kapan lagi? Itu pertama ya. Kalau kita bahas tentang sejarah daripada penanggalan waktu dan tahun, maka ada macam-macam versi. Jadi Al-Imam Ibnu Jauzi menjelaskan ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab memerintah dan urusan administrasi negara sudah selesai, beliau melihat satu surat yang di situ ditulis Sya'ban. Lalu beliau bertanya, Sya'ban kapan ya? Apakah Sya'ban tahun ini, tahun kemarin, atau tahun sebelumnya? Bingung para sahabat itu jawab, ya Umar, mendingan kita bikin satu waktu yang memang sudah ditetapkan sebagai tahun umat Islam. Ayolah kita ikutan sama orang Romawi. Jangan sebelum Masehi, bahkan ikutan dengan Masehi, ya itu tahunnya orang Kristen. Kalau gitu kita ikutan Persia, ngikutin tanggalannya kematian Kisra Anusyirwan pada tahun 579 Masehi. Jangan. Ya sudah, kita tetapkan sesuai dengan hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya khair. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah sudah mematenkan bilangan bulan ada 12. Di dalam surat Yunus ayat 5, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ialah yang menjadikan matahari bercahaya, bulan bersinar, dan ia juga yang meletakkan bulan pada poros-poros tertentu, lita'lamu adada sinina wal hisab, supaya kamu mengetahui waktu. Pesan saya nggak banyak, tapi kalau antum pegang ini, insya Allah selamat antum. Dua saja. Yang pertama takhalli, yang artinya mengosongkan. Yang kedua adalah tahalli, yang artinya menghiasi. Jadi tahun ini ada yang harus kita kosongkan, ada yang harus kita hiasi. Jangan dibalik. Jangan antum sibuk berhias, antum lupa membersihkan. Kita lihat air yang bening ini, kenapa bisa terlihat bening? Karena tempatnya sudah bersih. Remisha dan sonar, ada hal yang harus dibersihkan. Pertama, takhalli, atau membersihkan diri dari durhaka kepada Allah. Pesan saya tidak banyak. Orang yang jujur ketika bersama Allah dalam kesendiriannya, dia pasti tidak akan membohongi manusia. Tapi orang yang berbohong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat dia sendirian, maka pasti dia akan membohongi manusia. Ayo kita stop kebohongan kita. Kita stop kebohongan kita. Dua, jangan durhaka sama Nabi Muhammad SAW. Loh Habib, gimana durhakanya kita sama Nabi SAW? Antum males sholawatan, durhaka antum sama Nabi. Malaikat yang tidak dapat manfaat dari Nabi, pertolongan secara langsung di hari kiamat, ya malaikat mendapatkan cahaya Nabi, betul. Mereka bersolawat. Antum yang nanti akan ditolong sama Nabi, ngemis-ngemis, mengais-ngais syafaat Nabi, tidak mau sholawatan, durhaka. Remisha, perbaiki adab kita sama Nabi.
harus ada jumlah khusus yang menjadi tolak ukur bahwasanya kita cinta sama Nabi. Al-Habib Umar bin Salim bin Hafiz, Sayyidul Habib Umar, semoga beliau dijaga kesehatannya selalu, amin, ketemu sama seorang perempuan di Suriah. Perempuan itu nangis. Ditanya sama Sayyidul Habib, kamu nangis kenapa? Suamimu meninggal, hartamu habis, anakmu diculik orang, kira-kira begitu. Nah, terus kenapa kamu nangis? Saya sudah 3 hari tidak bertemu Rasulullah SAW. Berarti setiap hari kamu bertemu dia. Apa amalannya? Baca sholawat sehari 15.000 kali. Kalau untuk membaca sholawat 1000 kali butuh waktu 1 jam, berarti wanita itu selama 15 jam tidak pernah lalai mengingat Allah dan Rasul. Saya serahkan kepada antum. Antum mau berapa? Mau 100? Silakan. Mau 1000? Silakan. Mau 10.000? Yang penting harus naik dari tahun kemarin. Jangan sholawatannya kalau Allahumma rabbah hadhihi da'wati tamah tok. Sholawatannya kalau dengar azan. Itu juga kalau mau sholawatan. Kalau enggak, apa enggak malu antum? Kitanya apa enggak malu sama Nabi? Nabi Adam nafsi-nafsi, Nabi Nuh nafsi-nafsi, Nabi Musa nafsi-nafsi, Nabi Isa nafsi-nafsi. Yang ketika diminta tolong enggak nafsi-nafsi, cuma Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW. Jangan durhaka sama Nabi. Egois. Bisa nggak beregois. Tambah. 3. Bersihkan jiwa dan diri perbuatan dari durhaka kepada orang tua. Alasannya sederhana. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Lahir batin ya. Lahir, antum penuhi kebutuhannya. Jangan lalaikan kebutuhan orang tua. Yang jadi suami, jangan halangi istrinya berbakti kepada orang tuanya. Yang jadi istri, jangan halangi suami berbakti kepada kedua orang tuanya. Mau masuk surga, orang tua. Kalau Anda bisa membersihkan, nggak durhaka sama Allah ketika lagi sendirian, nggak bohong sama Allah, nggak durhaka sama Nabi, terus ingat Nabi, nggak durhaka sama orang tua, bersih Anda. Kalau sudah bersih, sekarang kita bicara soal perhiasan. Pertama, perbaiki sholatmu. Nggak usah tinggi-tinggi nasihatnya, perbaiki kamu punya sholat. Loh, kenapa Bib? Sholat itu kan saya sudah bikin 5 kali sehari kok. Apa yang harus saya perbaiki? Orang saya selalu sholat di masjid. Hatimu yang harus kamu perbaiki. Untuk apa kamu sholat? Semata-mata kamu sholat di masjid untuk dikatakan memakmurkan masjid, dikatakan orang yang soleh, dikatakan wanita solehah, ya. Yahtajul musalli ila arba'i khisal kay turfa'a sholatuh. Namanya orang sholat butuh 4 hal kalau mau sholatnya diterima. Yang pertama, syuhudul akli, akal dia harus menyaksikan. Akal kita kemana pada saat kita sholat? Nggak usah jauh-jauh kajian tuh, dengerin dulu sholat. Wa khusyu'ul jawarih, kita punya tubuh khusyuk. Hudurul qalbi, hati harus antum bawa. Hati antum kemana ketika lagi sholat? Jangan ngomongin hati pada saat mau khitbah doang, ngomongin hati pada saat mau ta'aruf doang. Sama Allah yang baiknya antum gak bisa bayar, antum gak ngomongin hati. Mainkan dong api cintanya dengan Allah. Kenapa kita gak mau bermain api cinta dengan Allah? Karena kita gak sadar, karena kita terhijab. Bersihkan dulu itu hijab. Sholat perbaiki. Wa khudu'ul arkan, rukunnya antum harus benar. Itu pertama.
Yang kedua, hiasi dirimu dengan ilmu agama. Ini para habaib dan ulama sudah pada meninggal. Ana juga umur nggak tahu sampai kapan. Sampai kapan ana bisa ngajarin antum, ana nggak tahu. Entah ana mati duluan, antum mati duluan, ana nggak paham. Antum harus serius belajar ilmu agama. Minimal antum menguasai 3. Aqidatul awal, bidayatul hidayah, sama matan takrib dalam fikih. Itu minimal antum harus pegang. Punya target. Bagaimana bisa antum menjulurkan tangan untuk membantu orang sementara antum dalam keadaan papa? Antum update status bagus, tapi enggak. Sedihkah antum? Tidakkah hati antum bersedih karena antum tahu antum punya kekurangan? Nanti kita akan make up kekurangan itu. Kita akan atur bagaimana silabusnya. Setelah ilmu itu benar, hiasi dirimu dengan sifat dermawanmu. Jangan jadi orang pelit. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith cerita dalam Faid Mukhtarah itu. Jadi ada seorang laki-laki yang pelitnya luar biasa. Lagi makan sama istrinya, ada pengemis ngetok rumah, dia takbir, Allahu Akbar. Tahu kenapa dia takbir? Supaya pengemisnya ngira dia sholat. Wah, ini orang sholat, gak usah dimintai ya. Saking pelit. Akhirnya datang lagi pengemis itu, istriku usir. Istrinya nangis, gak tega, tapi karena taat sama suami, sudah, mohon maaf kami gak punya uang. Roda kehidupan berputar, ingat itu. Roda kehidupan berputar. Yang lagi senang, yang lagi sedih, muter itu. Akhirnya laki-laki yang pelit itu jadi miskin, istrinya diceraikan, istrinya menikah dalam keadaan bahagia dengan lelaki yang baru. Pada saat istrinya ini sedang, mantan istri orang pelit tadi sedang makan bersama suami barunya, ada yang ngetuk, rupanya pengemis. Kata suaminya yang baru, ambil uang 1 kantong keping emas itu, berikan kepada orang yang minta-minta. Diberikan. Tiba-tiba ketika memberikan, istrinya nangis, lari ke suaminya. Kenapa kamu nangis? Apakah gara-gara aku memberi terlalu banyak? Tidak, aku senang. Tapi ternyata aku baru mengalami satu kejadian yang luar biasa. Apa itu? Rupanya pengemis tadi itu adalah mantan suamiku. Lalu kata suami yang baru apa? Oh, kamu tahu nggak siapa saya? Saya adalah pengemis yang pernah dia usir. Muter ya. Antum harus jadi orang dermawan. Antum mau kaya, punya uang kasih orang. Kemudian perbaiki sikap antum kepada manusia. Perbaiki cara bicara antum sama orang tua. Cara jalan antum itu loh perbaiki. Pakai etika jalan itu. Ada unggah-ungguhnya, ada adabnya. Ngomong, bicara, ada adabnya. Maka antum akan jadi orang yang jauh lebih mengherankan bagi orang-orang yang selama ini menganggap antum gak ada apa-apanya. Allah akan angkat derajat antum. Kenapa? Karena antum punya sifat yang tulus, ikhlas, dan rendah hati kepada Allah. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ah. Tidak ada orang yang rendah hati kecuali pasti diangkat derajatnya sama Allah. Jadi orang dermawan, jadi orang yang murah senyum, orang yang bisa jaga kata-katanya. Dan yang terakhir, jangan antum jadi ular, jangan antum jadi kalajengking, jangan antum jadi lipan binatang berbisa yang kerjanya hanya nyakitin orang. Kalau antum tidak bisa berbuat baik, minimal jangan menyakiti. Kalau kita tidak bisa memberi manfaat, minimal kita jangan mengganggu hidup orang. Ikhwan dan akhwat, jangan juga ganggu hati orang. Paham? Ya? Gak usah stalking lah. Ya.
cukup stalking, datang khitbah, langsung khitbah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ingin mengkhitbah putri bapak fulanah binti fulan, yang insya Allah kalau disetujui, insya Allah yang belum menikah saya doakan. Saya punya doa khusus. Mas Yose belum nikah kan? Belum nikah? Tahun ini nikah insya Allah. Tahun ini nikah insya Allah. Ya, orang yang punya hati bersih itu insya Allah jalannya dimudahkan, gak susah itu. Ya, kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah SWT secara khusus memuliakan antum yang hadir di sini. Semua antum adalah ahbabi. Antum punya tempat khusus dalam hati saya. Kalau nggak ada antum, nggak ada saya. Betapa berharganya Renisha dan Sonar dalam hati saya. Ini bukan mujamalah, sangat berharga. Sangat berharga. Dan saya ingin bersama antum di akhirat bersama Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi apa? Ana indil liwa'ul hamdi yaumal qiyamah. Saya nanti punya bendera, semua pujian itu lambangnya bendera itu di tangan saya. Adam wa man dunahu tahta liwa'i. Dan Nabi Adam sama seluruh nabi itu ada di bawah panji saya. Tidakkah antum berharap karena antum ngurusi, ana tahu antum berat kok. Mas Harli sudah menikah masih ngurusi kajian, yang ngurusi audio visual ini berat. Yang udah nikah harus dagang, Tegar yang punya anak asuh, Pia. Saya ingin membahasakan kalamnya Mas Yosi tadi sebagai penutup saja. Tidak bisa dikatakan, hanya bisa dirasakan. Tidak bisa dikatakan. Betapa bahagianya, hanya bisa dirasakan. Ayo kita jaga. Kita jaga ini. Ini betul sekali yang dikatakan Mas Tegar tadi. Ini anugerah yang lebih besar dari harta. Yang kita sudah melihat secara sering orang punya uang banyak tapi tidak dikasih kenikmatan seperti ini. Kita sedang berkumpul memuji Allah, memuji Rasul, ada di majelis ilmu yang insya Allah disaksikan malaikat. Kita bertemu dan berpisah karena Allah. Apalagi yang antum inginkan lebih dari ini? Nah, seandainya kita mati sekarang, insya Allah husnul khotimah. Tapi masalahnya kita nggak mati sekarang, masih keluar, masih ketemu yang enggak ini ya. Jadi itu nasihat dari anak lu, pegangan aja udah. Kita baca suratul Fatihah untuk kita, khususnya untuk semua orang yang bantu dakwahnya Rasulullah SAW. Dan Allah jadikan Bintaro ini Masjid An-Nasr, MRBJ, MJBJ, MRKR, Masjid Bani Umar, Baitur Rahman, semuanya menjadi tempat-tempat yang diridhai oleh Allah SWT. Siapapun yang datang ke tempat itu, masalahnya diangkat oleh Allah SWT, kesedihannya dirubah menjadi kebahagiaan oleh Allah SWT. Yang belum mencintai Nabi Muhammad SAW dibangkitkan api cintanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah masyayikhina wa masyayikhikum ajma'in wa khususan arwah Syekh Habib Bakar bin Salim wa jami' sadatin Ali Abi Alawi wa khususan arwah al-Imam Asy-Syadzili wal Imam Al-Badawi wal Imam Ad-Dasuki wal Imam Ar-Rifai wal Imam Abdul Qadir Jalani wal Imam Al-Asy'ari wal Imam Al-Ghazali wal Imam Syafi'i wa yasqana Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'na bi 'ulumihim wa asrar wa nafa'ati fid dunya wal akhirah wa yarzuqna mahabbatahum wa tawaffana 'ala millatihim amin ya rabbal alamin. Sya'urillahi lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya mujibas sa'irin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kami ini semuanya pendosa.
Engkau yang maha kuasa, kami nggak sanggup. Engkau bersumpah dengan waktu, engkau katakan wal asr, engkau bersumpah dengan umur kekasih kami, entah cinta kami benar atau tidak, tapi mulut kami ingin mengatakan bahwa iya kekasih kami Muhammad SAW, wala amruka, demi umurmu. Ya Allah, kami nggak punya kuasa. Kami yang ada di Indonesia dan Somar ingin sekali memutar waktu untuk kembali ke tempat-tempat kami berbuat maksiat padamu ya Allah. Kami ingin menghalangi diri kami ya Allah, ingin menjadi orang yang lebih engkau cintai. Hati kami tidak kuat saat kami ditekan oleh nafsu kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sungguhnya kami ini lemah, engkau yang kuat. Kami ini miskin, engkau yang kaya. Ya Allah, kalau engkau masukkan kami ke dalam surga, itu sangat kecil dan tidak ada artinya ya Allah. Maka masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami, guru-guru kami, guru dari guru-guru kami ya Allah. Para pengurus masjid yang selama ini sudah berjuang mendirikan masjid supaya engkau disembah ya Allah. Ampuni dosa kami dan mereka semua ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang punya kesulitan keuangan ya Allah, terhimpit masalah pekerjaan, terhimpit masalah jodoh. Ya Allah, sangat mudah bagi dirimu untuk memudahkan mereka ya Allah. Mudahkanlah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami hanya berharap engkau selalu memandang kami dengan pandangan kasih sayang. Jadikanlah tangan yang bermaksiat ini bersih darinya, kaki yang bermaksiat ini bersih darinya, mata yang bermaksiat ini bersih darinya. Dan ya Allah, kami ingin sekali berjumpa dan melihat kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Muliakanlah kami dengan bertemu Nabi SAW. Rabbana khtim lana min hadhihi dunya bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ana cinta antum karena Allah, maka cintai ana juga karena Allah. Orang yang saling mencintai karena Allah di hari kiamat, lahum manadir min nur, mereka akan dimuliakan oleh Allah dengan mimbar-mimbar dari cahaya. Cukuplah itu kemuliaan yang sangat murah dan mudah didapatkan. Bersihkan hati kita dari keinginan duniawi, cintai masing-masing karena Allah. Insya Allah ya, bulan Januari kita akan mulai kajian gabungan. Setiap bulannya, 1 bulan 1 kali, kita akan bahas hal-hal yang sangat berfaedah dan penting buat kehidupan kita, insya Allah ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Gak ada yang sempurna cuma Allah. Karena cuma manusia, banyak kurang, banyak salah. Minta dimaafin, minta ridhonya antum semua. Uhibbukum fillah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.